Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 di sini untuk menerangkan user acceptance test untuk Smart Plan sebagai bentuk UAS untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Boleh di next slide. Dan sebelum masuk ke materi, kami izin memperkenalkan diri dulu. Saya Dara Dwi Hidayat dengan NIM akhir 084. Saya Nakila Shaniwa dengan NIM belakang 099. Saya Syifa Nafisa dengan NIM belakang 088. Saya Devi Rasya Putri dengan NIM akhir 114. Dan Nesya Febriani dengan NIM akhir 093. Saya Fortunata dengan NIM akhir 103. Baik, sebelum itu apa itu Smart Plan? Smart Plan adalah sistem perangkat lunak yang terintegrasi dengan perangkat IoT untuk membantu pengguna memantau kondisi tanaman mereka secara real time. Komponen utamanya pertama ada ESP32 sebagai microcontroller perangkat sensor yang ada, lalu ada perangkat sensor yang terdiri dari sensor kelembapan tanah, DHT22 untuk suhu dan kelembapan udara, dan LDR untuk sensor intensitas cahaya. Lalu ada cloud server untuk menyimpan data dan aplikasi mobile sebagai interface utama user. Nah, selanjutnya ada fungsi utama sistem yang terdiri dari 8 bagian. Pertama itu monitoring kondisi tanaman, lalu kontrol penyiraman, notifikasi up to date, dashboard monitoring tanamannya, lalu ada pengaturan threshold sensor, riwayat data sensor secara daily, weekly, dan overall report, lalu manajemen akun pengguna, dan terakhir komunikasi antara IoT dan cloud. Boleh lanjut? Selanjutnya, apa itu UAT atau User Acceptance Testing? UAT adalah dokumen yang berisi kumpulan skenario, prosedur, dan hasil pengujian untuk memastikan bahwa fitur-fitur pada Smart Plan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang tercatat pada SRS. 5 modul testing utama itu ada autentikasi pengguna, login, register, logout, lalu monitoring tanaman, terdiri dari kelembapan tanah, suhu, dan cahaya, lalu modul penyiraman, yaitu auto watering dan manual watering, lalu ada pengaturan threshold, untuk tambah tanaman dan konfigurasi thresholdnya. Dan terakhir ada modul monitoring perangkat IoT untuk koneksi ke cloud, status sensor, status pompa, tampilan OLED, dan kelola perangkat. Lanjut. Selanjutnya, apa hubungan SRS dan UAT? SRS di sini digunakan sebagai baseline atau acuan kebutuhan yang harus dibangun pada sistem, seperti apa yang harus ada dalam aplikasi kita. Lalu UAT sendiri adalah alat verifikasi apakah yang dibangun sudah sesuai dengan SRS atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh user. Di sini ada tabel untuk menunjukkan apa SRS yang digunakan sebagai acuan untuk membangun setiap UAT yang ada, seperti FR10 untuk test case login, register akun, dan logout, sampai ke use case 4.8, 4.9, dan 4.12 yang dijadikan acuan untuk modul konfigurasi perangkat IoT dan cloud. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya ada prosedur testing. Di sini tes objektifnya untuk memeriksa kesesuaian fungsionalitas Smart Plan dengan spesifikasi kebutuhan pada dokumen SRS. Prosedur steps-nya yaitu pertama membuka aplikasi Smart Plan, lalu melakukan pengujian pada tiap modul sesuai skenario UAT, lalu menguji normal test case dan abnormal test case, kemudian mencatat hasil pengujian dan membandingkannya dengan hasil yang diharapkan, dan terakhir menentukan status pengujian pada tiap test case. Lalu acceptance kriterianya pas jika seluruh skenario pengujian pada setiap modul menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan dan sistem mampu menjalankan fungsi sesuai spesifikasi dan validasi input tidak valid. Fail jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil pengujian dan expected result. Temuan tetap harus didokumentasikan untuk dilaporkan dan diperbaiki, kemudian dilakukan retesting dengan skenario yang sama. Boleh dilanjut. Deskripsi testing, jadwalnya di sini lokasinya daring melalui aplikasi Smart Plan pada tanggal 21 Juni 2026 jam 8 sampai 11. Prasyaratnya yang pertama perangkat ISP, 32 cloud server koneksi internet, aplikasi Smart Plan yang sudah tersedia. Lalu kedua, smartphone untuk menjalankan aplikasi. Yang ketiga, personel tim pengembang, tim penguji, dan observer jika perlu. Kemudian, seluruh pelaksana diminta memahami alur penggunaan aplikasi, setiap fungsi setiap modul, serta skenario pengujian telah disusun sebelum pengujian dilakukan. Boleh lanjut? Di sini ada modul pertama, account management pada normal test case. Fitur autentikasinya yaitu login, register, dan logout. Yang pertama, login ke sistem, expected result-nya tampil halaman login. Lalu yang kedua, registrasi akun. Expected result-nya yaitu sistem berhasil membuat akun baru dan pengguna dapat melakukan login. Yang ketiga, logout dari sistem, expected result-nya halaman login akan tampil. Boleh lanjut?
Selanjutnya tetap sama tapi pada abnormal test case. Di sini pertama login dengan memasukkan email, expected result-nya akan tampil pesan username harus diisi. Lalu yang kedua register dengan field kosong. Expected result-nya adalah sistem menampilkan validasi bahwa data wajib diisi. Yang ketiga logout dari sistem. Expected result-nya tidak dapat menampilkan halaman login kembali setelah klik tombol logout. Di sini ada desain page-nya, yaitu ada splash screen, login page, dan register page. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya kita masuk ke modul kedua, itu monitoring tanaman. Di sini nomor test case pertama itu status bar tanaman pada halaman list. Caranya akses halaman plan list, lalu perhatikan setiap kartu tanaman yang tampil. Amati base status dan 3 icon sensor di bawah setiap kartu yang menunjukkan status dan kondisi tanaman tersebut. Lalu yang kedua ada tampilan lengkap data sensor tanaman. Caranya klik salah satu kartu tanaman, akses halaman plan detail, lalu perhatikan 3 baris pada data sensor, yaitu soil moisture, temperature, dan light intensity, juga batch status di bagian kanan atas. Selanjutnya ada pembaruan data sensor real time. Caranya akses halaman plan detail, catat nilai awal setiap data sensor, lalu tunggu kurang lebih 30 menit tanpa menutup atau merefresh halaman. Lalu amati apakah nilai sensor berubah secara otomatis. Untuk nomor test case yang terakhir itu cek informasi data tanaman. Caranya akses halaman plan detail, klik tombol detail, lalu periksa informasi yang tampil seperti nama, jenis, dan foto tanaman. Juga informasi perangkat IoT seperti ID, status, dan koneksi dari perangkat IoT tersebut. Boleh lanjut? Selanjutnya ada abnormal test case-nya. Pertama, sensor tidak mengirim data. Caranya matikan perangkat IoT atau putuskan sensor ESP32, buka aplikasi dan akses halaman plan detail. Perhatikan tampilan kartu tanaman. Sistem seharusnya menampilkan pesan error. Lalu yang kedua ada kalau tidak merespon, putuskan koneksi internet atau simulasikan timeout di cloud server, buka aplikasi dan akses plan detail, perhatikan tampilan data sensor dan status koneksi, expected result-nya sistem menampilkan pesan bahwa koneksi sedang offline. Yang terakhir ada belum ada tanaman didaftarkan, yaitu caranya gunakan akun yang belum memiliki tanaman terdaftar, akses halaman plant list, lalu perhatikan tampilan halaman. Sistem akan menampilkan pesan belum ada tanaman untuk dipantau. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya saya akan membahas pengujian modul penyiraman yang mencakup kontrol manual dan auto watering. Untuk kontrol manual di sini kami menguji 3 skenario normal, yaitu mengaktifkan pompa, mematikan pompa, dan membatalkan penyiraman lewat dialog konfirmasi. Berikut di PPT langkah-langkahnya, semuanya berjalan sesuai ekspektasi, status pompa berubah dengan tepat, dan notifikasi muncul untuk aksi. Untuk kondisi abnormalnya, kami menguji saat perangkat tidak merespon akibat koneksi putus, dan saat pompa mengalami kerusakan hardware. Di kedua kasus ini, sistem menampilkan pesan error yang jelas dan tidak memaksakan status on, jadi keamanan sistem tetap terjaga. Boleh di next. Kemudian untuk auto watering, sistem bekerja otomatis berdasarkan threshold kelembapan tanah. Saat kelembapan turun di bawah 30%, pompa akan otomatis menyala, dan saat naik kembali ke atas 30%, pompa otomatis berhenti. Kami juga menguji safety timer, yaitu jika pompa menyala lebih dari durasi maksimum, tetapi kelembapan belum tercapai, sistem akan memaksa berhenti demi mencegah overwatering. Untuk kondisi abnormal, saat sensor mengirim data tidak valid, sistem tidak mengaktifkan pompa dan menampilkan alert, sehingga penyiraman yang salah bisa dicegah. Boleh di next lanjut ke modul selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada menu notifikasi. Pertama, untuk fitur notifikasi ini dilakukan 4 skenario pengujian. 3 diantaranya itu merupakan kondisi normal, yaitu notifikasi suhu tinggi, tanah kering, dan cahaya berlebih. Nah, pada ketiga skenario tersebut, aplikasi berhasil mengirimkan push notification secara real time sesuai kondisi sensor. Jadi hasil pengujiannya dinyatakan pas. Selain itu juga dilakukan satu pengujian abnormal, yaitu ketika izin notifikasi pada sistem operasi dimatikan. Hasilnya, notifikasi memang tidak muncul di status bar, tetapi aplikasi tetap menyimpan log peringatan di database lokal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem masih mampu mencatat kejadian meskipun notifikasi tidak dapat ditampilkan kepada pengguna. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada menu riwayat. Di sini dilakukan 4 skenario juga. Pengujian meliputi tampilan riwayat harian, mingguan, dan ringkasan seluruh tanaman.
serta kondisi ketika sebelum mendapat data sensor. Pada pengujian normal, grafik dan tabel berhasil ditampilkan dengan benar sesuai filter waktu yang dipilih. Dan ringkasan data seluruh tanaman juga dapat dimuat dengan baik. Sedangkan pada pengujian abnormal ketika tidak terdapat data sensor, aplikasi tidak mengalami error ataupun false close. Sebagai gantinya, aplikasi menampilkan pesan bahwa belum ada riwayat yang tersedia. Berdasarkan seluruh hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fitur notifikasi serta report dan riwayat telah berjalan sesuai kebutuhan sistem, baik pada kondisi normal maupun ketika menghadapi kondisi yang tidak ideal. Boleh dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya untuk modul bagian 5, di mana di sini kita akan mengetes untuk konfigurasi threshold-nya. Di sini untuk normal test case-nya kita ada 4, di mana tuh yang pertama threshold berhasil disimpan, yang nanti akan output-nya itu muncul notifikasi bahwa threshold berhasil disimpan. Kemudian untuk yang kedua itu ada ubah nilai threshold, di mana nanti nilai terbaru akan ditampilkan untuk nilai threshold-nya. Terus yang ketiga ada ubah durasi pompa, di mana dia akan memperbarui sistem di mana durasi pompanya akan menjadi yang sudah diubah. Dan keempat itu ada toggle auto watering, di mana di sini penyiraman otomatis akan aktif sesuai dengan threshold yang mau ditentukan. Dan untuk abnormal test case-nya itu di sini ada satu di mana kita akan ngetes input threshold tidak valid dan nanti bakal muncul pesan error bahwa input itu tidak valid. Dan selanjutnya ini ada untuk konfigurasi test case selanjutnya, di mana yaitu tambah tanaman. Di mana tambah tanaman ini ada 2 normal test case, yaitu yang pertama itu tambah tanaman berhasil, yang kedua itu ada device berhasil terhubung. Nah, jika tambah tanaman berhasil, maka tanaman akan masuk ke daftar dari aplikasi kita, dan jika device berhasil terhubung, maka status device akan berubah menjadi terhubung, dan perangkat IT udah terhubung dengan aplikasi kita. Dan selanjutnya ini ada juga abnormal test case-nya, di mana jika device tidak ditemukan. Jadi jika device tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa device tidak aktif atau tidak berada dalam jangkauan. Maka yang selanjutnya pada bagian ini dilakukan pengujian terhadap integrasi perangkat IoT dengan aplikasi SmartPlan. Pengujian meliputi 3 bagian, yaitu pengiriman data sensor ke cloud, tampilkan data pada OLED, dan juga pengelolaan perangkat IoT. Nah, pada pengujian yang pertama ini, pengiriman data sensor ke cloud untuk normal test case-nya, diharapkan data sensor berhasil dikirim dan tersimpan di cloud sehingga dapat ditampilkan secara real-time pada aplikasi. Sedangkan pada abnormal test case, ketika koneksi internet terputus atau broker MQTT gagal, sistem diharapkan mampu mendeteksi gangguan, menyimpan data sementara, serta melakukan reconnect atau mengirim ulang data ketika koneksi kembali tersedia. Selanjutnya pada pengujian OLED, dia ada normal test case-nya itu OLED dapat menampilkan data sensor dan juga update otomatis. Hasilnya adalah nilai sensor dapat ditampilkan dan diperbarui secara otomatis. Nah, untuk abnormal test case-nya itu, jika terjadi gangguan pada LED, sistem dapat tetap berjalan normal dan menampilkan indikasi kesalahan OLED tanpa mengganggu pembacaan sensor. Selanjutnya. Dan yang terakhir pada pengujian pengelolaan perangkat IoT, untuk normal test case-nya, sistem dapat mendeteksi perangkat yang valid dan juga menampilkan status aktif, dan abnormal test case-nya itu jika perangkat IoT tidak terdeteksi, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa perangkat tidak terdeteksi dan konfigurasi tidak dapat disimpan. Berikutnya. Setelah seluruh skenario pengujian dilakukan, hasil pengujian dibandingkan dengan kriteria penerimaan yang telah ditetapkan, sistem dinyatakan PAS apabila hasil aktual sesuai dengan expected result, setiap fungsi memberikan respon yang sesuai, serta mampu menangani kondisi normal maupun abnormal. Apabila seluruh test case memenuhi kriteria tersebut, maka SmartPlan dinyatakan accepted. Nah, yang selanjutnya ada analisis hasil UIT. Berdasarkan hasil UIT-nya, seluruh skenario pengujian menunjukkan hasil yang sesuai dengan expected result. Hal ini menunjukkan bahwa fitur-fitur utama SmartPlan telah memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan pengujian yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, SmartPlan dinyatakan accepted karena seluruh test case memenuhi kriteria penerimaan. Meskipun demikian, sistem masih dapat dikembangkan lebih lanjut seperti peningkatan performa, tampilan antarmuka, dan juga penambahan fitur agar menjadi lebih optimal. Selanjutnya. Demikian pemaparan mengenai hasil user acceptance testing pada aplikasi SmartPlan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.